Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang melakukan ibadah secara live streaming. Kita juga bersyukur jika sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya, berkat-Nya, sehingga kita boleh berada bersama-sama untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan naikkan sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin meninggikan nama-Nya. Biarlah hanya nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kita sembah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiap kasih dan karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini. Sampai detik ini Tuhan, semua karena kasih dan karunia-Mu.
Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu Tuhan kepada kami. Begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Tapi Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tetap menunggu kami Tuhan. Engkau tetap menolong kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh mengenal Engkau Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh tumbuh Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kau yang tahu setiap hati kami. Kau yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau yang jamah kami. Engkau yang ubahkan hidup kami Yesus. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Dari hari lepas hari Tuhan. Kami semakin bertumbuh bersama Engkau Yesus. Kami semakin maju bersama Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati seluruh jemaat GPI Gombel Tuhan. Dan Engkau yang perbarui kami Tuhan dari lepas hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang dahsyat Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah lama kita tidak berjumpa. Bisa berikan senyum yang terbaik pada kanan, kiri, depan, belakang. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Katakan, Tuhan selalu bersungguh, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita katakan dengan lebih semangat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Masih semangat muji Tuhan? Amin, masih semangat ya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa bersama Tuhan hidupku takkan sama. Amin. Allah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. sekali lagi katakan, Kaulah alasan untukku
percaya bahwa bersama Tuhan hidup kita tak akan sama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dan jawaban pada kita. Tetap percaya Tuhan setia.
yang baik, Allah yang terus menolong kami. Ajar kami terus untuk berharap, bersandar kepadamu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang dengan penuh kasih setia menjaga hidup kami. Allah yang dengan penuh kasih setia memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami untuk menyembah, kalau Tuhan izinkan kami untuk mengagungkan nama-Mu, itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Berikan kami kesetiaan Tuhan. Seperti juga Tuhan setia kepada kami. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Untuk kami dibentuk. Untuk kami terus dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami akan menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang saat ini bersama-sama mengikuti secara langsung di gereja maupun yang secara online. Yang mengikuti baik di rumah maupun yang sedang melakukan tugas, ya mungkin kita bisa khususkan hari ini untuk menyembah Tuhan. Ya puji Tuhan, meskipun secara streaming kita mengikuti tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Awal dan akhir yang indah. Ya, saya akan membawa kita untuk melihat apa yang sebenarnya sedang Salomo mau ajarkan kepada kita lewat kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Ya, awal dan akhir yang indah. Ya, boleh ditayangkan PPT-nya Mas. Ya. Awal dan akhir yang indah. Kita akan buka dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan untuk kita. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Salomo sedang berbicara tentang awal yang tidak terlalu baik, tetapi akhir yang lebih baik. Wah ini ya, awal yang tidak terlalu baik, tetapi akhir yang lebih baik. Banyak orang yang berkata, kita harus mengawali sesuatu dengan baik. Oke, itu bagus. Tetapi bagaimana akhirnya? Tapi mungkin ada yang berkata, Bu saya sudah mengawalinya, cuman tidak terlalu baik. Bagaimana ini? Saya mau katakan, kalau saudara sudah mengawali sesuatu meskipun itu tidak terlalu baik, tapi mari terus berjalan supaya kita sampai akhir yang lebih baik. Amin. Atau saudara berkata, Bu saya belum bisa menyiapkan sesuatu dari awal ini yang baik. Oleh sebab itu saya enggak mulai-mulai. Salah ya saudara, jangan. Ya, jadi saya mau katakan bagaimana supaya kita bisa mengakhiri dengan baik, kita akan mulai mengawalinya. Meskipun awal yang tidak terlalu baik, tetapi kita akan membuat sesuatu yang lebih baik di akhirnya. Mari kita akan belajar dari Salomo. Bapak Ibu saya ada satu pohon di sini ya, boleh ditayangkan. Nah, pohon ini adalah sebuah pohon yang bernama Lone Cypress ya. Lone Cypress ini adalah sebuah pohon yang ada di California ya, dan pohon ini sangat terkenal di seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia. Orang mengenal pohon ini ya, termasuk hari ini kita juga melihat pohon ini. Pohon Lone Cypress ini adalah sebuah pohon yang memang sebenarnya tidak istimewa Bapak Ibu.
Kalau kita lihat dari sisi fisiknya mungkin ya kan banyak pohon-pohon. Dari sisi fisiknya enggak terlalu luar biasa. Tingginya hanya 2 meter. Enggak tinggi ya, berarti hanya sekitar sebegini ya, 2 meter. Tingginya 2 meter. Terus batangnya itu enggak bagus Bapak Ibu. Batangnya enggak lurus ataupun besar, enggak, batangnya kecil tetapi bengkok-bengkok lagi. Ya, jadi enggak ada indahnya. Daunnya juga sedikit ya. Mungkin kalau istilah yang sering dipakai adalah cungkring gitu ya. Ini pohon cungkring gitu ya. Cungkring itu pohon yang enggak terlalu bagus ya. Dari sisi fisiknya pohon ini enggak bagus Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya mengapa pohon ini jadi begitu terkenal? Bahan pohon ini disebut sebagai pohon simbol ketegaran. Apa sih yang menjadi istimewa dari pohon ini? Rupanya Bapak Ibu, pohon ini tumbuh di atas tanah granit Bapak Ibu. Bukan tanah ya, bebatuan granit. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah pohon tumbuh di atas bebatuan granit. Tidak hanya itu. Kalau itu granit di tempat-tempat yang aman, yang landai nggak apa-apa. Ini di tepi Samudra Atlantik, wow, ya. Jadi dia sangat-sangat terpengaruh sekali dengan lingkungan yang ada karena apa? Terpaan daripada angin yang sangat keras di Samudra Atlantik ini. Jadi pohon ini berdiri di situ, tumbuh di situ, dan tingginya 2 meter itu umurnya tapi sudah lama Bapak Ibu. Kenapa? Karena rupanya dulu awalnya ada sebuah biji yang jatuh di bagian tanah granit di batu granit yang ada tanahnya. Kemudian biji itu mulai pecah, kemudian dia mulai bertumbuh. Ketika dia mulai menumbuhkan batangnya langsung kena terpa angin. Angin pantai salah satu yang pantai Pasir Begang sangat keras sekali, hancur Bapak Ibu. Tapi dia sudah punya akar. Terus dia tanamkan akarnya lagi. Tanamkan lagi. Pohonnya tumbuh sedikit langsung diterpa angin. Hancur lagi. Kalau angin sudah badai datang, hancur. Tapi dia masih punya akar yang kuat. Sehingga terus begitu berhari, bertahun, sampai pohon ini bisa kuat. Karena apa? Akarnya terus mencari makanan. Dia menembus berbagai lubang-lubang celah-celah daripada batu granit itu untuk menanamkan akarnya, untuk mengambil mineral untuk pertumbuhan batangnya. Kalau sudah mulai agak besar diterpa angin, hancur. Dia tumbuh lagi, terus semangat pohon ini. Dan orang berkata, wow, luar biasa. Ada tantangan yang berat, dia tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena akarnya, menambatkan akarnya kuat. Meskipun tidak di tempat yang subur. Dia berusaha sedemikian rupa pohon itu. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pohon yang tidak ada artinya ini. Bentuk fisiknya enggak baik. Bentuk fisiknya enggak istimewa. Tetapi dia menjadi sangat terkenal di antara pohon-pohon yang ada. Karena apa? Karena dia kuat bertahan. Karena apa? Karena dia bisa kuat bertahan. Karena apa? Karena dia bisa tetap tumbuh. Sekalipun tantangan badai datang menerpa. Dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita nggak istimewa. Kita biasa-biasa saja. Dari sisi fisik mungkin, dari sisi penampilan nggak ada artinya. Bahkan mungkin tidak pernah diperhitungkan orang lain. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Mari belajar dari pohon ketegaran ini. Dan kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Salomo mengatakan awalnya mungkin gak baik. Tetapi ketika kita sudah ditempa oleh Tuhan sedemikian rupa kita akan akhiri dengan baik. Amin. Kita tidak hanya sekedar memulai sesuatu yang baik. Tetapi kita gak bisa mengakhirinya dengan baik. Hari ini kita akan belajar. Akhir dari sesuatu lebih baik daripada awalnya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Menurut Salomo, orang yang berhikmat akan memandang suatu hidup yang berkualitas hanya melalui sebuah proses penempaan. Dan kalau kita bisa bertahan dalam proses penempaan itu maka akan menjadi indah.
akhir lebih baik daripada awalnya. Di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita mempunyai pergumulan di antara awal dan akhir perjalanan kehidupan kita. Dalam awal dan akhir tugas kita. Dalam awal dan akhir pelayanan kita. Ada banyak pergumulan. Mungkin ada pengalaman yang pahit. Mungkin bisa saja sakit penyakit. Mungkin bisa saja dikecewakan teman. Mungkin bisa saja kegagalan. Mungkin bisa juga terjadi dalam kehidupan pelayanan kita ataupun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu, Salomo mau mengajak kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari sekalipun awal yang sangat sulit, awal yang mungkin gak baik. Bagaimana kita akan bisa bertahan kita mengakhirinya dengan baik. Sehingga kita bisa sampai akhir. Dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow Bapak Ibu. Ayub yang mengalami penderitaan begitu berat di dalam hidupnya, dia bisa berkata, kalaupun aku diizinkan mengalami ini, akan timbul seperti emas. Ayub mengerti bahwa pada saat dia menderita, dia tidak melihat kesulitan itu sebagai sesuatu yang menghimpit dirinya. Tetapi dia memandang kepada Tuhan yang mempunyai rencana yang indah. Amin. Ayub melihat itu Bapak Ibu. Ayub melihat bagaimana rancangan dan rencana Tuhan bagi hidupnya di masa depan. Bagaimana kalau kita melihat dalam kehidupan kita? Dalam tantangan kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengakhiri, kita berpikir, ya kalau saya tahu bahwa bakalnya jadi baik, ya saya bisa bertahan. Tapi pertanyaannya Bu, bagaimana saya bisa melihat akhir yang baik itu? Bagaimana saya bisa tahu kalau ini bakalnya jadi baik? Apakah Bapak Ibu sering bertanya seperti itu? Apakah kita sering menghadapi persoalan seperti itu? Hari ini saya akan mengajak, apa rahasianya supaya kita bisa melihat sesuatu akhir itu lebih baik dari awalnya? Bagaimana supaya kita bisa melihat sesuatu itu akan berakhir dengan baik daripada awal yang sedang kita alami saat ini? Mari kita perhatikan Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Salomo berkata, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Gitu ya. Kalau kamu mau melihat akhir yang baik, maka kamu harus panjang sabar dan jangan tinggi hati. Kok bisa begitu ya? Apa sih hubungannya antara melihat akhir yang baik daripada awalnya? Kok koneknya atau hubungannya dengan panjang sabar dan jangan tinggi hati? Rupanya Bapak Ibu, Salomo sedang mengajarkan hikmat Tuhan kepada kita. Kita harus belajar bersyukur saat kita sedang diproses oleh Tuhan. Bukannya protes gitu ya. Tapi kita menikmati, kita bersyukur untuk prosesnya Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk prosesnya Tuhan, bukan protes. Saat ada orang yang sedang mengoreksi kita, saat ada orang yang sedang menilai kita, saat ada orang yang mengevaluasi kita, jangan kesal. Jangan marah. Ada beberapa ahli berkata, ketika saudara kesal pada saat kita sedang dikoreksi, pada saat kita sedang dievaluasi, itu adalah menunjukkan bahwa kita ada dalam tingkat kesombongan yang tinggi. Ketika saya merenungkan ini, apa iya sih? Apa iya bahwa kita dikategorikan sombong? Memiliki kesombongan yang tinggi adalah ketika kita dikoreksi, ketika kita dievaluasi, kita itu kesel, jengkel, bahasa Jawa nih mutung, gitu ya. Tahu mutung Bapak Ibu? Bukan mutung kasarung ya, bukan, ya. Bukan, mutung itu artinya marah gitu ya. Jadi ketika seseorang itu menunjukkan dikoreksi, dia kesal, jengkel, itu menunjukkan bahwa tingkat kesombongannya tinggi. Saya merenungkan, iya ya.
Ketika seseorang dia bilang, loh saya bisa kok, saya ngerti. Bener ya, biasanya gitu ya. Oh saya, kenapa dia mengoreksi saya? Wah saya lebih pandai gitu. Jadi sedang menunjukkan tingkat kesombongannya. Kemudian saya berpikir, benar juga ya. Panjang sabar dikonotasikan dengan jangan tinggi hati. Itu ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau disebut tinggi hati, maka saudara harus sabar. Amin saudara. Kalau saudara sabar, saudara akan bisa melihat akhir yang baik. Amin. Melihat akhir yang baik. Yang kedua saudara, jangan lekas-lekas marah. Orang yang sombong itu gak sabaran, benar ya. Jadi kalau tadi panjang sabar itu konteksnya dan jangan tinggi hati. Kemudian jangan lekas-lekas marah. Ya karena kesombongan itu menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Akan marah atau putus asa saat ujian itu datang. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau disebut orang yang sombong, tidak mau disebut orang yang tinggi hati gitu ya. Saudara harus sabar. Ketika tantangan itu datang kepada kita, kita harus sabar. Karena apa? Karena kita akan melihat akhir hidup yang lebih baik. Kalau saudara dan saya cepat marah, saudara tidak akan pernah merasa puas dan tidak bisa menerima akhir yang baik itu. Kita nggak bisa melihat. Padahal Tuhan itu senantiasa menolong kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Saudara yakin Tuhan bersama-sama dengan kita? Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah mendengar cerita Daniel di Gua Singa? Daniel di Gua Singa, pam 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 gitu ya, lagu sekolah minggu ya. Daniel di Gua Singa. Kira-kira waktu Daniel mau dimasukkan ke Gua Singa, dia tahu nggak bakal Tuhan tolong? Dia tidak tahu tetapi dia percaya. Dia mengimani bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri. Apa yang terjadi? Ketika dia dimasukkan di dalam Gua Singa Bapak Ibu, tidak hanya Daniel yang melihat bagaimana pertolongan Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya juga lihat, tahu singa-singa itu diam saja, betul? Singa-singa itu diam saja, betul? Saya nggak tahu singa-singa itu diapakan. Apakah mungkin dia kena COVID gitu, jadi penciumannya nggak ada gitu ya, sehingga dia ada manusia di situ, hidungnya nggak mencium bau enaknya darah mungkin gitu ya, karena kena COVID gitu ya, penciumannya hilang. Ya, mungkin singanya dibuat COVID gitu ya, jadi dia nggak mencium bau aroma yang membuat dia yang lapar tadi pengen makan, enggak. Singa tadi juga diam saja. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang menjaga. Dinyatakan di situ. Amin Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Dan ada banyak yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kita cepat-cepat marah, kita cepat-cepat protes, kita cepat-cepat frustasi. Ketika kita sedang menjalankan hidup ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Kalau saudara mau melihat akhir yang lebih baik dari awalnya, jangan hidup di masa lalu. Pengkhotbah pasal 7 ayat 10. Kalau kita mau lihat akhir yang baik, jangan hidup di masa lalu. Saya itu kalau pergi perjalanan jauh Bapak Ibu dengan Pak Joko di jalan, di mobil, itu kami itu refreshingnya apa? Baca tulisan-tulisan di truk gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Kalau mau nyalip truk itu badannya besar, itu truknya itu memenuhi jalan susah. Kalau mau diikuti kok suwe. Akhirnya kami refreshing apa? Baca tulisan-tulisannya. Pernah baca? Jamane sapa sing luwe HP, ayo gitu. Pernah baca? Ada tulisan seperti itu. Ayo jamane sapa sing luwe HP, pernah tulisan itu ya?
Nah, oh zamanku toh gitu ya, ada gambarnya, itu saya tidak sebutkan di sini. Bapak Ibu pasti pernah lihat tulisan-tulisan itu ya, di truk kita ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu gitu. Nah itu kadang-kadang hiburannya, ya daripada gitu kadang-kadang apalagi kalau tanjakan itu, aduh sedih sekali ya mau nyalip nggak berani gitu karena jalannya udah sempit sekali gitu ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang seringkali hidup di masa lalu. Pengkhotbah berkata, hanya orang bodoh yang bertanya demikian, kata Salomo. Orang berhikmat tahu makna penderitaan dan proses. Orang berhikmat itu bisa melihat akhir, bukan saat dia diproses atau membandingkannya dengan masa lalu, enggak. Jadi nyatakan bahwa hidup saudara sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang baik di masa depan, amin. Jangan ingat-ingat masa lalu yang membuat kita menjadi terpuruk. Membuat kita menjadi tidak bersemangat, membuat kita putus asa. Lihat sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Kalau kita sedang melihat masa lalu, kita seringkali kita lupa. Coba cek Bapak Ibu. Wah zaman dulu gini-gini, wah kalau dulu gini mesti enak. Kita mulai membanggakan atau menyanjung atau mengandalkan orang lain, betul? Tapi kalau kita melihat saat ini kita sedang dalam proses. Tuhan sedang mengizinkan saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin ya saudara. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan, jangan lihat manusia. Kita akan kecewa. Nah sekarang apa manfaatnya kalau kita tahu bahwa akhir kita lebih baik dari awal? Akan kita ketahui menolong kita keluar dari perasaan menyesal. Bapak Ibu, percayalah kita itu disiapkan sesuatu yang baik di akhir nanti. Jadi jangan menyesal. Saat ini mungkin kita akan diingatkan akan hal-hal atau kesempatan yang sudah kita lewati, yang sudah hilang. Tetapi kita jangan larut dalam penyesalan itu. Penyesalan itu ibarat sengat yang menyakitkan. Itu akan sangat menyakitkan kalau kita menyesali apa yang sudah lewat. Sudah lupakan saja. Bahkan orang sering dihantui akan kegagalan atau keburukan di masa lalu. Bahkan mungkin tidak hanya kegagalan tetapi juga hal-hal yang menyenangkan di masa lalu seringkali membuat kita tidak bisa maju. Tapi tenggelam dalam penyesalan. Ada banyak keluarga-keluarga yang gagal menyelesaikan hidupnya karena ada penyesalan masa lalu. Wah, kalau saya dapat dia pasti saya akan begini. Sekarang dapat ini jadinya kayak gini. Bapak Ibu, itu bukan jalan keluar. Tidak memberikan kita kekuatan. Menyesal akan masa lalu yang baik. Kalau untuk berubah dan bertobat, itu bisa. Tapi kalau menyesal terus kita merenung dan kita terpuruk di dalamnya, gak bisa saudara. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Allah itu setia dan adil. Mengampuni dosa kita saat kita sungguh-sungguh mau berubah. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, mari bangkit kita lihat karya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa akhir hidup kita baik, kita juga akan menang dari rasa khawatir akan masa depan kita. Amin. Saudara yakinkan dalam hidup saudara, mungkin kita mulai mikir-mikir, gimana ya masa depanku nanti, gimana ya? Pastikan saudara, hari ini saya mau katakan, Salomo juga mengingatkan kepada kita, akhir yang baik Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin. Jangan takut akan masa depanmu, jangan khawatir akan masa depanmu. Kita tahu bahwa masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Kita akan tenang, tidak merasa khawatir. Karena kekhawatiran itu akan menghambat kemajuan kita. Bahkan ketika penganiayaan itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat pada akhirnya kita akan bisa bertemu Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa dalam akhir hidup kita. Tidak hanya berbicara proses Bu, kejauhan Bu, sekarang ini masalahnya. Sekarang ini percayakan Tuhan sedang memproses saudara.
Jangan-jangan ini sudah di pinggir pintu sana besok itu saudara sudah bisa keluar dari masalah. Jangan putus asa. Jangan lari dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan nih loh, tinggal ngeraih gitu ya. Sudah terlihat saudara, janji Tuhan itu nyata. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan siapkan, jangan sesali yang sudah berlalu. Tuhan sedang rancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan kalau saudara tahu bahwa akhir hidup saudara dan saya adalah sesuatu yang baik, itu akan memberikan dorongan pada iman kita untuk terus menancapkan kaki kita, menancapkan iman kita. Seperti pohon tadi menancapkan akar-akarnya terus menembus sampai kepada tanah yang bisa memberikan kesuburan dalam kehidupan pohon tersebut. Iman kita akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan proses yang sedang kita alami. Alkitab mengajak kita untuk memandang masa depan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Abraham berjalan terus biarpun dia harus meninggalkan tanah asalnya. Dia tidak pernah mengeluh untuk kembali. Tidak hanya itu saudara. Bahkan ketika dia mengajak ponaannya gitu ya. Dia pergi bersama ponaannya sudah ditolong, dipelihara. Sampai di sana kok yang rebut sih kayak gitu ya. Abraham dengan ikhlas. Yo kamu silahkan Lot pilih dulu gitu ya. Betul Bapak Ibu? Kalau saya mikir aduh kok ya susah gitu sudah bawa ponaan. Susah-susah gitu ya. Dibawa pergi, dibesarkan, dipelihara gitu ya. Dia punya usaha sendiri kok yang nyerek kali, kok yang ganggu gitu kan. Wah rasanya gimana? Tapi Abraham tetap jalan. Amin. Abraham tetap jalan. Amin. Lupakan semua itu. Pilih Lot sana. Ya sudah silahkan. Kamu pilih yang terbaik monggo. Aku yang gak baik gak apa-apa gitu ya. Abraham dengan ikhlas saudara. Dia berjalan terus. Dia biarkan Lot memilih Sodom dan Gomora. Tetapi dia Abraham tahu yang terbaik Tuhan siapkan bagi dia. Gak hanya itu saudara. Kalau dalam perjanjian baru dan Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Dia melihat akhir hidupnya adalah sesuatu yang mulia bersama dengan Tuhan. Paulus gak menyesali ketika dia harus belajar dari Tuhan. Belum kalau kita melihat sekeliling kita, melihat dari ciptaan Tuhan. Ya. Kita senang melihat kupu-kupu yang terbang. Tapi saudara tahu kupu-kupu yang indah itu dari siapa? Dari ulat yang menggelikan, ulat yang menakutkan, ulat yang medeni, betul? Lihat kupu-kupunya senang, lihat ulatnya. Kalau saat ini kita mungkin harus berdiam diri jadi kepompong. Karena masa lalu kita yang menakutkan seperti ulat. Hari ini kita berdiam diri, minta Tuhan ubahkan hidup saudara. Akan ada kupu-kupu indah yang muncul dari hidup saudara, amin. Kupu-kupu yang indah, yang muncul, yang nampak dalam kehidupan kita. Paulus menasihatkan kita untuk melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan apa yang ada di depan. Aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Mari tetap sabar karena kesabaran lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Kita tetap sabar melakukan perjalanan kehidupan kita dengan terus bertaut kepada Tuhan. Jalani, tetap setia, tetap berdoa, tetap berusaha. Dan lihat hasil akhirnya pasti lebih indah. Amin. Mari saudara, hasil yang indah Tuhan siapkan bagi kita. Sebagai kesimpulan bagi kita hari ini. Dalam hal yang belum kita terima, itu adalah janji-janji Tuhan. Dan itu adalah masalah atau persoalan kalau saat ini saudara sedang hadapi. Tuhan sedang rancangkan yang terbaik. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik dan semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan kasihkan buat saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa itu
Sungguh luar biasa. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan begitu luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Untuk kita terus meyakini, kita tetap percaya, pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat, kita sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk kita melakukan yang Tuhan mau buat bagi kita. Kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Kemanakah kita mau pergi? Menjauhi rohnya yang suci. Tuhan adalah sahabat kita dan dia yang terdekat. Bahkan seluruh pengabdian tidak bisa membalas kesetiaannya Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat dan kau dekat. Amin. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari lihat kebaikan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mau membentuk saudara dan saya, biarkan kasih Tuhan membentuk kita. Mungkin terlalu sakit, mungkin terlalu berat. Tapi mari hari ini kita melihat, kita hidup menjalani kehidupan kita saat ini dengan penuh rasa syukur. Dan lihat bahwa akhir hidup ini akan indah di tangan Tuhan. Jangan sesali masa lalu saudara. Jangan sesali masa-masa yang dulu. Jangan kita tenggelam dan larut dalam penyesalan. Jangan kita tenggelam dalam kedukaan yang larut terus-menerus karena masa lalu kita. Tapi hari ini, mari angkat hati kita, bawa pikiran kita, seluruh eksistensi hidup kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tidak bisa memisahkan, apapun di dunia ini tidak bisa memisahkan kasih Tuhan bagi hidup saudara. Tuhan pegang kendali hidup, serahkan pada Dia. Mari dengan penuh rasa iman
Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Engkaulah sahabat dan Engkau dekat. Mari katakan dengan iman, saudara. Rasakan kasih-Nya, rasakan anugerah-Nya. Manakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
kami tidak ada artinya di hadapan. Tapi hari ini Tuhan, kami mungkin bagaikan pohon yang tumbuh di atas batu granit, yang diterpa oleh angin badai yang kencang setiap waktu. Tetapi mampukan kami Tuhan memiliki akar-akar yang kuat, bertaut, percaya, iman kepadamu Tuhan. Sehingga kami sanggup bertahan, bahkan kami menjadi yang utama, menjadi yang sangat istimewa di mata Tuhan. Karena Tuhan ubahkan hidup kami. Dan kami boleh melihat harapan yang luar biasa dari akhir semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan sembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Karena kesempatan Tuhan izinkan bagi kita untuk mengembalikan yang terbaik menjadi milik Tuhan. Kita juga berdoa hari ini secara khusus untuk Ibu Laksana yang sedang berduka. Karena 3 hari yang lalu ibu yang dikasihinya, ibundanya dipanggil Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada Ibu Laksana. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita akan berdoa bersama untuk Ibu Laksana dan juga keluarga besar yang ditinggalkan. Kita juga berdoa secara khusus untuk anak kita Okta ya, yang berulang tahun. Ya, kita bersyukur Tuhan tambahkan umur untuk Okta sehingga semakin hari dipakai Tuhan. Semakin bertumbuh besar, cerdasan, kepandaian, mengasihi Tuhan dan juga menghormati papa mamanya ya. Kita percaya, kita berdoa untuk anak kita, berkati Tuhan. Nanti papa mama boleh ajak Okta ke depan ya, kita akan doakan bersama. Ya, Okta sendiri atau mau didampingi ya, nanti kita akan doakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan berdoa syafaat pagi. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan baru hari lepas hari. Hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terus tercurah atas kami. Hari ini kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa memberikan kekuatan baru untuk Ibu Laksana. Tuhan berikan penghiburan kepadanya, berikan damai-Mu Tuhan. Supaya Ibu Laksana boleh melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Supaya dia diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Ketika harus ditinggalkan oleh ibu yang dikasihinya. Kami percaya Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menolong karena rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terindah. Tuhan juga memberkati keluarga besar Ibu Laksana. Tuhan terus menolong keluarganya. Tuhan terus berikan penghiburan yang daripada Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu terus nyata dalam kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan kekuatan baru. Tuhan kami juga bersyukur untuk Bapak Pendeta Yakobus Cunawan. Tuhan sudah berikan kesehatan, pemulihan secara sempurna. Tuhan juga akan terus berkati keluarga besar hamba Tuhan ini. Tuhan sendiri akan pakai beliau menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan. Untuk anak kami Okta. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak kami Okta. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Diberikan kesehatan, kekuatan. Diberikan pertumbuhan yang baik. Tuhan berikan hikmat bahkan rancangan masa depan yang terindah bagi hidupnya. Kami percaya Tuhan.
Tuhan siapkan masa depan yang luar biasa. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat mamanya. Tuhan berkati, biarlah kasih setia Tuhan terus menolong. Berikan kesabaran hikmat yang daripada Tuhan. Untuk boleh menjaga, membesarkan, mendidik dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Darmo. Tuhan berkati, biarlah Tuhan juga berikan hikmat dalam mendidik anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberkati dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kami boleh mengarahkan hati kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.